Niat ketika pertama berwudu itu sunnah, ya. Tapi niat ketika berada pada anggota yang pertama maka hukumnya wajib. Ya, an-niyatu hiya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Dalam hal ini wudu anggota wajib yang pertama bukan telapak tangan. Ya, makanya ketika kita nawaitul wudu gitu ya, kita niat itu sunnah. Tapi ketika membasuh muka nawaitu, nah ini yang wajib. Sama kayak sholat. Ya, sholat ketika kita datang ya, dalam mazhab Syafi'i disunahkan melafadzkan. Sholli fardhu maghribi misalnya, harakatul mustaqbil qiblati adalah itu sunnah. Yang wajib ketika bagian yang awal daripada perbuatan tersebut. Kalau untuk wudu bagian awalnya adalah muka, maka untuk sholat awal pertama kalinya adalah takbiratul ihram. Maka ketika kita takbir, Allah, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Akbar. Nawaitul wudu'a li rafil. Perhatikan, hadasil. Balik, asgori fardhu lillahi ta'ala. Jadi untuk baliknya cukup tangan kanan, tapi untuk membasuhnya kedua tangan. Dapat 1 ya, baru ambil cidukan yang kedua, doa wudu. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha auliyaika. Titik, ambil lagi air ketiga. Wala tusawwid wajhi bizulmatika yauma tusawwidu wujuha a'daika. Selesai. 3 basuhan, 1-nya niat, yang basuhan kedua dan ketiga doa wudu. Ya. Sebelum kita masuk ke kitab Fathul Mu'in, ya, ini kita ulang kembali tentang tata cara istinja, lalu kemudian wudu dan juga sholat. Nah, ini nanti bukunya Bapak Ibu bawa pulang buat dihafalin di rumah ya. Untuk kesekian kalinya saya ngasih buku, harap dihafalkan. Ya, jadi ngaji itu usahain, yang sering saya sampaikan, bertambah kualitasnya. Ya, saya waktu itu sempat amanahin kalau bisa Bapak Ibu hafal doa wudu. Ya, kalau cuma sekedar tata caranya wudu, ya mungkin Bapak Ibu udah paham ya. Nah, masa dari muda sampai sekarang begitu terus. Nah, jadi kalau orang ngaji itu usahain kualitasnya bertambah. Ya, bukan cuma kuantitas. Kuantitas itu jumlah ya, tapi juga kualitas. Ya, dulu nggak ngerti bacaan wudu, ya nggak tahu doa wudu. Nah, usahain mulai sekarang dihafalkan. Tahun kemarin udah sempat saya kasih tahu tuh doanya tuh. Doa wudu itu dikit, cuma 12. Kalau Bapak Ibu hafalin 1 bulan 1 aja, setahun hafal. Itu kalau 1 bulan 1, ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu hafalin seminggu 1 aja. Ya, doa tapak tangan aja bisa gitu ya, terus 1 minggu, insya Allah 3 bulan hafal. Itu kalau 1 minggu. Kalau 1 hari 1, ya nggak nyampe ya, 2 minggu kelar sama doanya. Tapi ya saya nggak pati maksain, susah emang kalau ngajar orang tua itu susah ya, kebanyakan nawarnya ngeles mulu. Jadi ya ini sih himbauan aja, karena saya sering diamanahin sama guru-guru saya gitu. Kalau sampai nanti ngajar orang-orang tua itu, jangan lagi ngejar kuantitas, jangan lagi ngejar jumlah, tapi kejarlah kualitas. Ya seringlah saya nyontohin kepada Bapak Ibu ya, misalnya kayak anak kecil yang ngaji di rumah, saya kejar hatam, gimana caranya mereka bisa hatam. Tapi kalau buat Bapak Ibu yang udah sepuh-sepuh, jangan ngejar hatam, ngejar bener. Ya, baca Fatihah yang bener, baca bacaan sholat yang benar, baca Quran yang benar. Bukan ngejar hatamnya, ngejar benernya.
satu ain yang kita baca bener, ya panjang pendeknya pas, tajwidnya pas, tasdid-tasdidnya juga pas, itu jauh lebih utama daripada kita baca satu juz panjang pendeknya berantakan, tajwidnya salah dan seterusnya. Itu ya. Jadi kualitasnya yang harus ditambah, ya bukan cuman kuantitas. Nah, sebagai pengingat ya dalam pengajian sama saya, jadi saya kan nggak buka tanya jawab. Jadi kalau barangkali bapak-bapak misalnya ibu-ibu ada yang mau tanya, langsung aja ya, dipotong aja. Ustaz, ini saya mau nanya kalau kayak gitu gimana gitu. Bukan cuma saat ini ya, kedepannya juga gitu. Takutnya saya lupa. Ya. Jadi silakan bapak ibu langsung aja diselak. Ya, kalau ada yang mau ditanya yang ragu langsung aja diselak. Nah, Ustaz saya mau nanya kayak gitu ya, langsung aja nggak apa-apa. Terus seperti biasa ketika masuk pengajian ya, kalau udah mulai setar ya udah langsung duduk, buka kitabnya. Ya, yang nggak punya kacamata beli kacamata, ya, murah. Ya, kalau nggak sanggup beli ntar saya beliin. Nah, tenang aja. Nah, terus duduk. Nah, air ini kan kadang belum dibuka nih bapak ibu ya. Nah, ini sambil saya ajarin adab ya. Jadi plastiknya itu jangan ditaruh di sini, nyampah namanya. Ya, ini belajar adab ya. Di musola, di masjid, bukan di sini doang ya. Nanti barangkali bapak ibu ngaji di mana, sampahnya kantongin. Ya, biasain buka sampahnya kantongin. Kalau yang pakai sedotan tetap nanti selesai kita sholat bawa keluar buang. Jadi jangan ditinggalin di musola, jangan ditinggalin di masjid, nyampah itu namanya. Ya, jadi air itu sumbangan dari jamaah. Insya Allah berkah. Ya, niatin jadi obat kalau kita punya sakit. Insya Allah berkah. Jadi habisin airnya terus dibuang. Kalau memang nggak habis ya udah bawa pulang. Ya, jangan ditinggalin karena nanti bisa jadi sampah ya. Kasihan marbotnya juga. Itu ya. Baik. Pertama Bapak Ibu buka lihat halaman 1 ya. Doa masuk kamar mandi atau WC atau toilet ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu artinya Arabnya Bapak Ibu lihat situ dan lengkap saya tulisin. Masuk kamar mandi ya diutamakan dengan menggunakan kaki kiri. Ya. Jadi kalau kita masuk kamar mandi, setar pintunya di mana nih? Ya, setar pintu itulah kita melangkah dengan kaki kiri. Nah, terus kalau keluar gimana? Ada ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan ketika keluar kamar mandi sebaiknya menggunakan kaki kanan. Tapi sebagian ulama lain mengatakan karena kamar mandi maka juga keluarnya menggunakan kaki kiri. Jadi ada dua pendapat ulama. Tapi kalau masuk kamar mandi ulama sepakat ya disunahkan diutamakan pakai kaki kiri. Ya, masuk kamar mandi terus kita doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, tapi nggak perlu dilafatkan, cukup di dalam hati. Jadi untuk khusus kamar mandi doa tidak ada kesunahan dilafatkan, bahkan makruh kalau kamar mandi tersebut bareng WC, bareng toilet. Ya, jadi umumnya kan kamar mandi kan ada toiletnya ya, beda sama kamar mandi umum atau misalnya kayak di musola masjid yang di sekitaran SPBU misalnya, itu kadang-kadang ya udah kamar mandi aja nggak ada toiletnya. Tapi kalau ada toiletnya ya buat buang air kecil atau buat buang air besar dimakruhkan melafatkan doa ya. Jadi cukup dalam hati terus kemudian kita masuk. Terus pipis, ini dulu pernah saya sampaikan ya. Jadi kalau pipis jongkok, mau laki-laki mau perempuan bukan begini Bapak Ibu ya. Nah, jadi posisinya kayak orang main bola ya. Jadi kaki kirinya diangkat ya, kaki kanannya ditaruh di bagian pinggul, ditahan. Kelihatan ya, ibu yang belakang ya. Nah ini mencegah juga supaya kita nggak gampang sakit kencing. Ya, jadi bukan begini, bukan. Nah kalau buang air besar iya begitu, nggak bisa begini, nempel ntar. Ya. Kalau buat buang air besar, kalau buang air kecil, nah posisi kaki kiri ini di atas, posisi kaki kanan begini. Nanti kalau sudah selesai disunahkan, nggak wajib ya. Disunahkan dehem 3 kali, dehemnya dehem perut ya, bukan dehem tenggorokan ya, kan dehem bisa dehem tenggorokan ya, bukan, tapi dehem perut. 1 kali jeda, 2 kali jeda, 3 kali. Setelah 3 kali gantian, kaki kiri ditekuk, kaki kanannya naikin
Barangkali nanti ada sisa air kencing. Kalau nggak ada sisa air kencing, baru kita cebok. Ya, jangan posisi masih ada tetes kita cebok. Nah itu khawatirnya nanti air kencingnya masih ada. Ya. Nah jadi hati-hati untuk istinja, untuk pipis. Saya bolak-balik nggak bosen-bosen lah kasih tahu kepada Bapak Ibu. Sholat kita itu juga bermula dari istinja. Ya. Kalau istinjanya kagak bener, otomatis wudunya sah gak? Kagak sah. Kalau wudunya kagak sah, berarti sholatnya sah gak? Enggak. Nah, terus selesai, keluar kamar mandi. Tadi saya udah jelasin ya, keluar kamar mandi ikhtilaf. Doanya ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Usahain juga diapalin. Titik. Terus azan. Ya, kemarin kalau di kitab Fathul Mu'in disunahkan ketika azan itu melafadzkan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kesunahan bersolawat. Tapi andai kata ada orang yang bersolawat udah biarin aja, nggak usah dimarahin ya. Oh itu nggak boleh sholat, nggak ada, nggak masalah udah. Kan ada sebagian orang sholawat dulu, innallaha wa malaikatahu gitu ya. Itu nggak ada kesunahan. Kalau selesai azan ada kesunahan bersolawat, tapi kalau sebelum azan disunahkan bertasbih dan bertakbir. Jadi selesai la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim baru azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Disunahkan lafaz Allahu akbarnya tidak disambung, tidak diwasol. Karena kan bisa ya kalau diwasol Allahu akbarullah bisa. Tapi disunahkan diputus. Allahu akbar lepas. Allahu akbar dan seterusnya ya. Nanti lafaz hayya 'alas shalah ya disunahkan menengok ke arah kanan tanpa menggerakkan dada. Ya, jadi disunahkan ketika hayya 'alas shalah wajah memalingkan ke arah kanan. Hayya 'alas shalah. Jadi nggak sampai gini-gini. Kebanyakan itu. Hayya 'alas shalah. Udah cukup segitu. Hayya 'alas shalah. Nah, hayya 'alal falahnya baru ke kiri gitu ya. Titik. Doa setelah mendengar azan. Nah, ini penting juga ya. Bahkan mayoritas ulama mengatakan doa setelah azan itu hukumnya sunnah muakkad. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena Nabi pernah bilang, doain saya supaya saya mendapat kedudukan yang tamah. Nah, di sini ada kalimat ya wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah. Nah, jadi kedudukan yang tamah di situ maksudnya adalah kedudukan Nabi kelak nanti di surga. Walaupun Nabi sudah dipastikan sama Allah untuk menduduki derajat yang mulia nanti di surga, tempat yang paling tinggi. Nabi sudah dipastikan Bapak Ibu, tanpa doa kita pun Nabi sudah dipastikan untuk masuk ke derajat atau tingkat yang paling tinggi. Tapi selayaknya, ya, selayaknya sebagai umatnya Nabi, maka sebaiknya kita juga ikut mendoakan. Bukan supaya nabinya bakal menepati derajat mulia, bukan, tapi supaya ya derajat tersebut sampai juga kepada kita. Jadi bahasa gampangnya itu ngalap barokah. Ngalap barokah ya. Sama lah kayak kita berkunjung ke makam Nabi, ke makam para wali, ke ulama-ulama. Ya, dalam tanda kutip ya secara syariat kita mendoakan beliau, hakikatnya enggak. Yo, pahalanya banyakan beliau daripada kita. Ya, maka hakikatnya adalah kita ngalapin barokah cepretannya dari wali tersebut, dari ulama tersebut. Kalau kita berkunjung ke makomnya Nabi ya berarti dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun secara syariat kita doain beliau, itu secara syariat aja. Hakikatnya enggak. Hakikatnya kita minta keberkahan dari Allah melalui wali yang kita kunjungi tersebut. Nah, itu doanya tuh. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Itu Muhammadan kan itu kan hatain ya. Makanya diberikan nun wiqayah atau nun wasilah.
Muhammadanil, jadi bukan Muhammadal wasilah, tapi Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athul maqamam mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Nah, baru ada kesunahan bersolawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Titik. Doa setelah iqamah. Nah, qomat, azan sama qomat juga sama ya, disunahkan berdiri. Walaupun duduk boleh, tapi disunahkan berdiri dan tetap ya. Jadi nggak sambil jalan. Ya, walaupun azan sambil jalan dari sana kemari gitu, Allahu Akbar itu sah-sah aja. Qomat Allahu Akbar, syahadu sambil jalan sah-sah aja. Tapi sunahnya nggak seperti itu. Sunahnya berdiri selesai sampai la ilaha illallah. Cuma tambahannya kalau qomat kan ada tambahan qad qomatis sholat. Nah, doa setelah qomat ya, aqamahallahu wa adamaha madamatis samawat wal ard. Ini juga ada di kitab Fathul Muhit. Sama untuk qomat itu juga disunahkan selesai qomat bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebetulnya ada dua kaifiyah. Jadi doa ini aqamahallahu itu dibaca ketika lafaz qad qomatis shalah. Jadi ketika si muazzinnya mengumandangkan iqamah, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah, baru kita baca nih doa ini sebetulnya. Aqamahallahu madama samawati wal ard. Nanti setelah si muazzin Allahu Akbar, la ilaha illallah, maka disunahkan bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu untuk orang yang mendengarkan. Tapi kalau untuk si orang yang qomatnya sendiri, maka bisa dirapel. Ya, karena dia sendiri yang membaca qomat, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, maka dirapel doanya. Ya, dia baca tuh aqamahallahu ada samawati wal ard, langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ada dua kaifiyah ya, ada dua tata cara. Titik. Kemudian berwudu. Ya, bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian kita basuh kedua tangan kita. Membasuh kedua telapak tangan hukumnya sunnah. Nah, perhatikan cara basuhnya ya. Jadi kedua telapak tangan kita diseling ya. Bagian kanan, kelingking kanan ada di bawah, kelingking kiri ada di atas kelingking kanan. Nah, ini selingnya begini ya, baru masuk. Jadi ketika kita berwudu, usahain tadi saya sampaikan apal doanya ya. Kalau dibaca biasa emang lama Bapak Ibu, tapi kalau dibacanya dalam hati mah cepet ya. Dibacanya dalam hati atau bacanya langsung gitu ya, Allahumma inna nas'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasyumi wal halaka, cepat ya, karena kita belum hafal jadinya lama itu. Nah, makanya usahain hafal. Ambil air wudu, kemudian basuh tangannya, jadi langsung diginiin ya. Allahumma ini as'alukal yumna wal barokah, baru dibalik tangan kiri basuh tangan kanan, wa a'udzubika minasyumi wal halaka. Perhatikan ya, Allahumma ini as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasyumi wal halaka. Selesai itu satu ya. Kemudian baru kumur-kumur. Kumur-kumur ini dengan menghisap air ke dalam hidung itu ada dua kaifiyah. Bisa satu-satu kita kumur-kumur dulu ya, baru kemudian kita menghisap air ke dalam hidung. Bisa digabung. Jadi kumur-kumur sama menghisap air ke dalam hidung dijadiin satu cidukan tangan. Jadi kalau misalnya kumur-kumur sendiri ya, kita ambil air, doa. Ya tentunya karena doanya diucap kan kagak bisa, udah belauran kumur-kumur ya kan. Nah, kita ambil airnya terus doa dalam hati. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrilaka. Selama doa tadi kita langsung ngelepehin. Ya ini cara pertama dulu ya. Allahumma gitu ya. A'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrilaka. Baru kemudian hidung Allahumma aujidli. Itu cara yang pertama dipisah antara kumur-kumur dengan menghisap air ke dalam hidung. Nah kalau tata cara yang kedua, satu cidukan dipakai untuk kumur-kumur dan membasuh hidung. Saya sendiri sering pakai ini. Saya pakai tata cara yang kedua ya. Diambil, kemudian kumur-kumur sedikit, ya lepehin, terus kemudian sisaan air ini kita isep. Jadi ngisep airnya juga nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Ya asal sekiranya rongga-rongga hidung kita ini
sudah terpenuhi sama air. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak begini. Buang ke sini nyengak antara batas ya. Jadi asal aja. Jadi kumur-kumur, selesai kumur-kumur kemudian kita isap air ke dalam hidung. Nah doanya gimana? Ya karena digabung maka doanya juga digabung. Jadi kondisional. Ya, jadi ketika ambil air terus kemudian kita isap lalu kita buang. Satu ya kanan dulu baru kemudian kiri ya. Terus ambil cidukan lagi. Ini kalau digabung ya. Kalau digabung sama kumur-kumur sisanya isap lagi. Ya, ambil lagi kumur-kumur sisanya isap lagi. Itu kalau tata cara yang kedua. Ya, kalau tata cara pertama ya udah satu-satu berarti ya. Nah, terus doanya untuk menghisap air ke dalam hidung. Allahumma aujid li raihatal jannati fil jannati wa anta anni radin. Doa mengeluarkan air dalam hidung ini digabung aja. Nanti ketika membasuh hidung ya, doanya langsung digabung antara menghisap dan mengeluarkan. Ini karena saya ngajarin ke anak-anak supaya setoran hafalannya gampang, ya mereka saya kasih ajaran satu-satu. Ya, tapi kalau buat prakteknya sendiri nggak satu-satu, digabung ya. Antara doa yang memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, doanya satu paket ya, jadi langsung. Doanya Allahumma inni a'udzubika min raihin nar wa min su'id dar. Titik. Niat berwudu. Dibaca ketika membasuh muka yang pertama. Ini bolak-balik saya ulang-ulang biar Bapak Ibu paham ya. Niat ketika pertama berwudu itu sunnah, sama seperti sholat. Ya, tapi niat ketika berada pada anggota yang pertama maka hukumnya wajib. Ya, dalam kaidah fikih disebut an-niyatu hiya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Yang dimaksud niat itu adalah menyengaja sesuatu dengan melakukan juz, dengan melakukan bagian yang pertama. Dalam hal ini wudu anggota wajib yang pertama bukan telapak tangan. Ya makanya ketika kita doa nawaitul wudu gitu ya, kita niat itu sunnah. Tapi ketika membasuh muka nawaitu, nah ini yang wajib. Ya, ketika membasuh muka ini yang wajib. Sama kayak sholat. Ya, sholat ketika kita datang kita ucapin, kita lafadzkan. Ya, dalam mazhab Syafi'i disunahkan melafadzkan. Misalnya fardhu maghribi misalnya, misalnya fardhu isya'i misalnya. Arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adalah itu sunnah. Nah, yang wajib mana? Yang wajib ketika juz, ketika bagian yang awal daripada perbuatan tersebut. Kalau tadi untuk wudu bagian awalnya adalah muka, maka untuk sholat awal pertama kalinya adalah takbiratul ihram. Maka ketika kita takbir, Allah, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kok Pak Ustadz hafal? Iya dihafalin. Ya, makanya harus hafal. Salat Isya, Allah, saya niat salat Isya 4 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kok santap saya jadi susah banget, bolak-balik dulu. Harus bisa ya. Ya makanya saya sampaikan kita ngejar kualitas, bukan ngejar kuantitas, bukan ngejar jumlah. Dibiasain. Ya. Tapi juga takbirnya jangan lama-lama. Nanti kita bahas ya di sholat. Ya jangan gara-gara kita, Allah saya niat lama. Allah Akbar juga nggak boleh. Ya, ada orang yang saking was-wasnya kayak gitu, nggak boleh. Maksimal 4, ya, karena dalam hukum tajwid, hukum yang paling panjang itu mad wajib, ya, mad arif disukun misalnya gitu, atau misalnya mad lazim musaqal kimi itu 5 sampai 6. Makanya nggak boleh nyamain kayak dia. Makanya maksimal 4, kira-kira 4 harokat. Allahu Akbar. Ya, ketika sudah 5 udah akbar. Allahu Akbar. Jangan sampai 6, kalau 6 bahaya. Lohnya itu kan cuma matobi'i. Menyamakan loh lafaz Allahu Akbar dengan hukum yang selain matobi'i. Ya, jadi niatnya itu membasuh ketika muka ya, membasuh muka. Nah, membasuh muka, ambil air wudhunya, ya terus kita niat. Ingat, karena niat ini pertama maka dibasuh pas basuhan pertama. Ya. Ambil air wudhunya terus niat. Seret. Nah, perhatikan jari kelingking. Ya, perhatikan jari kelingking untuk menyela-nyela bagian hidung kita. Nawaitul wudu'a li rafil. Perhatikan. Hadasil. Balik. Asgori fardhu lillahi ta'ala. Jadi untuk baliknya cukup tangan kanan, tapi untuk membasuhnya kedua tangan. Perhatikan. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Dapat 1 ya, baru ambil cidukan yang kedua, doa wudu. Allahumma bayyid wajhi binurika
yauma tubayyidu wujuha auliyaika. Titik, ambil lagi ayat ketiga. Wala tusawwid wajhi bi zulmatika yauma tusawidu wujuha a'daika. Selesai. 3 basuhan, satunya niat, yang basuhan kedua dan ketiga doa wudu. Ya. Kok bisa Ustaz? Bisa, orang dibelajarin. Ya. Nah, tinggal Bapak Ibu mau apa enggak? Ya. Kertas sudah ada, doanya udah ada, dipraktekin. Wah, kurang opo coba ya kan? Makanya Pak Satar pinter tuh, Ustaz gitu tuh tahu tuh tujuannya apa tuh? Biar di akhirat nggak tanggung jawab. Lah ya saya ngeri Bapak Ibu gitu doang, bukan apa-apa. Yang saya takutin nanti di akhirat Bapak Ibu diadilin sama Allah gara-gara wudhunya salah, sholatnya salah. Itu saya loh yang diincer loh, jangan salah. Bener saya yang diincer, nah kan tapi kameranya diputer. Enggak udah diajarin tuh, nah kan. Disuruh ngapalin juga ngapalin, salah sendiri terus rebus warga, biarin. Makanya diusahain ya kalau bisa diapalin. Titik wudhu tadi untuk muka ya. Terus kemudian membasuh tangan. Basuh tangan umum ya. Sunnahnya adalah dari bagian atas ya, dari bagian pucuk jari sampai dengan sikut ya. Disunahkan melebihi ya, sunnah segini. Jangan sampai segini, kalau segini makruh. Ya, sunnahnya sampai separuh bahu ya. Jadi kita basuh tangan kanan dulu ya. Afdol taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. Walaupun kalau Bapak Ibu kiri dulu ya sah. Ya, tapi kalau mau cari yang sunnah dan afdol maka dahulukan bagian kanan. Ambil air ya, langsung dibasuh dari pucuk. Ya, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Ambil sampai 3 kali ya. Jadi doa itu dibaca sambil membasuh bagian kanan dari ujung telapak tangan kita, ujung jari kita sampai dengan bagian siku. Ya, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Itu artinya bagus loh. Ya Allah, berikanlah atau hisaplah saya dengan hisap yang mudah. Berikan saya dengan catatan amal dari tangan kanan. Terus baru tangan kiri. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, saya mohon berlindung kepada Engkau. Antuk tiani kita bibisimali, dari pemberian catatan amal dari tangan kiri. Au min wara'i zohri, atau dari belakang punggung. Jadi kita minta sama Allah supaya kita diberikan catatan kita nanti dihisap itu diberikan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri, apalagi pakai punggung belakang kiri. Ya, karena nanti ada di akhirat itu orang-orang yang diberikan catatan amalnya pakai tangan kiri atau nauzubillah dari belakang punggung dia. Nah, kalau pakai tangan kiri itu udah tanda tuh, isyarat tuh ya, bakalan mampir ke neraka. Ya, kalau pakai punggung apalagi langsung ditendang ke neraka. Nah, harapan kita adalah kita pakai tangan kanan dapatnya gitu. Terus kemudian membasuh kepala ya. Kalau mazhab Syafi'i ya cukup bagian 1/3 saja, bahkan ada yang mengatakan 1/4 ya, bagian kepala. Mazhab kita ya Syafi'i. Jadi kalau kita wudhu nih untuk basuh kepala ya cuman begini dong sah. Untuk mazhab kita Syafi'i. Makanya itu pernah saya sampaikan, misalnya Bapak Ibu biasa dawamul wudhu, biasa kemana-mana punya wudhu ya, suatu ketika pengen kondangan misalnya gitu, atau pergi jalan-jalan, lah bapak-bapak udah klimis, rambut udah pakai tanco ya kan, mau wah saya belum wudhu lagi, biasa wudhu ya kan, ya udah bagian sedikit aja. Kalau mazhab Syafi'i mah separuh doang udah sah ya. Di sini udah klimis ya kan, ya udah. Kalau di Abu Suri minyaknya jadi luntur ya kan, udah masih segini aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang afdol seperti mazhabnya Hanafi maka semua. Tapi kalau bicara minimal dari mazhab Syafi'i ya cukup bagian 1/3, bahkan mengatakan 1/4 dari kepala kita. Yang penting bagian kepala, bukan sini ya. Kalau sini kan berarti leher ya. Bagian kepala ya sini nih, bagian kepala semua. Ya, Allahumma ghosini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azilani tahta zili arsika yauma la yazilla illa izluka. Tapi saya sendiri, saya beberapa kali cerita Bapak Ibu, saya sering kalau untuk sholat khusus ya, untuk sholat atau untuk ngaji anak-anak biasanya saya pakai mazhab Hanafi. Jadi pakai semua. Ambil air, Allahumma ghosini bi rahmatika wa anzil alayya. Dibalik lagi, min barakatika wa azilani tahta zili arsika yauma la yadilla illa ziluka. Jadi dibalik. Itu mazhab Hanafi. Jaga-jaga apa? Saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Yang ngaji di rumah itu kan anak-anak kan ada yang udah balik, ya, ada yang udah SMP balik. Lah dia datang itu cium tangan. Lah kalau kita pakai mazhab Syafi'i batal kita.
Sementara kita harus megang Quran dia nunjukin ini salah kan gitu. Nah, tata cara saya gitu. Jadi supaya nggak batal menurut mazhab Hanafi, maka saya gunakan wudunya mazhab Hanafi. Tapi kalau untuk sholat lagi tetap saya wudu lagi, gitu ya. Tapi untuk kesunahan biasanya di pengajian seperti itu. Ya Bapak Ibu boleh pakai kapan-kapan. Terus kemudian saya percepat ya, nah waktunya takut nggak cukup. Membasuh kedua telinga. Ya. Basuh kedua telinga ini langsung, ya. Jadi nggak kanan nggak kiri, langsung. Ya. Ambil air. Nah ini bagian ini di bagian telunjuk ditaruh di dalam. Ya. Nah ini kemudian ditarik dari bawah dulu baru ke atas ya. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Tapi dilakukannya bareng ya, bersama ya. Ambil Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Diambil berbarengan. Jadi basuhnya berbarengan. Jadi ambil air 1 2 3. Tata caranya seperti itu. Ya, 3 kalinya sunnah ya, 3 kalikan sunnah. Terus doa saat membasuh tengkuk. Nah ini juga tengkuk ada 3 kaifiah. Boleh dipisah setelah bapak basuh kepala, ibu basuh kepala, telinga, baru kemudian tengkuk disendirikan. Bisa dengan cara yang kedua, yaitu ketika membasuh kepala langsung basuh tengkuk. Ya jadi tadi itu misalnya ambil bahan air, misalnya pakai yang semua ya. Allahumma ghosini bi rahmatika wa anzil alayya, langsung. Jadi nggak usah ngambil air lagi. Allahumma ghosini bi rahmatika wa anzil alayya. Nah, ini langsung tekuk. Ya, jadi ambil air langsung. Allahumma ghosini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azilani tahta zili arsika yauma la yazilla illa diluka. Jadi membasuhnya langsung sampai tengkuk. Itu tata cara yang kedua. Tata cara yang ketiga sambil membasuh muka. Jadi membasuh muka juga bisa. Kita basuh muka tadi ya. Niat pertama, nawaitul wudu ali rafil adasil asgori fardolillahi ta'ala. Nah nih, langsung. Yang penting tangannya jangan dilepas. Ya, karena kalau dilepas jadi mustakmal. Ya, jadi udah terpisah. Jadi ambil nawaitul wudu ali rafil adasil asgori fardolillahi ta'ala, langsung. Ambil lagi Allahumma bayyid wajibi nurika yauma tubayyidu wujuha auliyaika wala tusawwid wajhihi, gitu ya. Jadi untuk tengkuk itu kaifiahnya ada 3, bisa disendirikan, bisa dicampur sama kepala, bisa dicampur sama muka. Makanya ada beberapa orang yang nggak paham mengatakan membasuh tengkuk itu nggak ada. Ya, jadi habis telinga ya udah langsung kaki. Padahal ada kesunahan basuh tengkuk. Cuman mungkin ketika dia pelajarin kitab itu, si gurunya nggak ngajarin bahwa ketika membasuh muka bisa dicampur dengan tengkuk, atau ketika membasuh kepala bisa dicampur dengan tengkuk. Ya otomatis ketika dilewatin kayak gitu ya nggak ada membasuh tengkuk kan begitu. Terus membasuh kaki kanan ya. Membasuh kaki kanan maka tangan kiri kita menyela-nyela. Ya. Jadi kalau basuh kaki kanan, tangan kiri kita kelingking nyela-nyela. Allahumma sabit kodami, boleh kodami, boleh kodamaya ya. Kodami ala sirat yauma tazilul. Jadi ketika kita basuh ya, maka disela-selakan dengan jari kelingking. Allahumma sabit kodami atau kodamaya ala sirati yauma tazilu aqdamul munafiqina finnar. Terus kemudian basuh gantian pakai tangan kanan basuh bagian kiri. Jadi untuk basuh kaki itu jangan begini doang. Ya, kalau nak bocah begini doang. Ya, air tendang-tendang. Jadi airnya tendang-tendang. Bapak-bapak juga ada kayak gitu. Saya pelatihin tuh di masjid dulu sholat kaki-kaki wudunya begitu. Ada. Ikut ketawa juga. Doa setelah berwudu itu nanti Bapak Ibu baca ya. Asyhadu alla ilaha illallah, seterusnya itu panjang doanya. Minimal syahadat dah. Ya kalau nggak hafal minimal syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah minimal itu. Kalau bagus lagi Bapak Ibu terus itu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin gitu ya. Rabbana atina lana dan seterusnya itu. Penting ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi